Halo teman-teman semuanya. Halo. Kita dari kelompok 3 ingin menampilkan video tentang transportasi umum yang ada di Jakarta. Bagaimana sih transportasi umum di Jakarta? Mari kita lihat video selanjutnya ini. 파도가 멈추는 이 순간 눈부시게 빛나는 sweet smile 꿈을 꾸듯 다가오는 환상의 day and night Sing for this moment 샤랄랄라 Singing my love 샤랄랄라 어린 날 꿈처럼 기억할게 I remember again La 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 Moda Raya Terpadu Jakarta atau bisa kita singkat dengan MRTJ atau MRT Jakarta adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai pada tahun 2013. Jalur pertama, layanan MRT Jakarta dioperasikan pada tanggal 24 Maret 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Ide pembangunan MRT di Jakarta telah dicetuskan sejak 1985 oleh penerapan teknologi saat itu, Bapak B.J. Habibie. Pihak BPPT mengatakan bahwa pertumbuhan populasi di Jakarta menurun antara tahun 1985 hingga 1990. Namun, pertumbuhan kota satelit Jakarta tinggi sehingga mobilitas warga dari ibu kota ke Bodetabek sangat besar. Jalan-jalan di Jakarta dinilai akan tidak mampu lagi mengakomodasi mobilitas penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu moda transportasi yang mengakomodasi mobilitas masyarakat dari wilayah Bodetabek. Rencana pembangunan MRT Jakarta telah digulirkan dari masa ke masa untuk mengurangi kemacetan. Presiden Soeharto pada tahun 1996 telah menetapkan pembangunan MRT Jakarta dengan rute Blok M sampai stasiun Jakarta Kota sepanjang 14 km dan dibangun di bawah tanah. But you saved the day You saved the day You always going to be the one for me Where to find you again There's no one seems to care It's too much for the average man to stay But you saved the day Yes, you saved the day And you always going to be the one for me Man to stay But you saved the day Yes, you saved the day Wawancara bersama narasumber. Halo Kak, kalau boleh tahu nama Kakak siapa nih? Revanda. Oh, Kak Revanda. Kakak tadi habis naik MRT kan ya? Kalau Iya. boleh tahu dari mana tuh? Aku dari Tangsel. Wah, Kakak sejak kapan sih pakai MRT tuh? Aku dari bulan-bulan lalu sih. Menurut Kakak
Fasilitasnya udah oke gak nih MRT? Oke banget sih. Oke banget. Nyaman ya? Nyaman banget. Selain MRT, kakak pernah nyobain transportasi umum apa lagi? KRL, Transjakarta udah pernah sih. Menurut kakak dari yang udah pernah kakak cobain itu paling enak yang mana kak? Sejauh ini MRT. MRT ya? MRT. Cepet ya? Iya cepat. Oke, menurut kakak MRT ini udah termasuk terjangkau nggak dengan yang kakak terima? Gitu. Terjangkau. Terjangkau ya. Sekian kak, terima kasih ya sudah mau diwawancara. Sama-sama. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, serta memiliki 243 halte yang tersebar dalam 13 koridor yang pada awalnya beroperasi dari pukul 5 pagi sampai 20 jam 10 malam dan kini beroperasi selama 24 jam di seluruh koridornya. Transjakarta dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta dan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Transjakarta meliputi pramudi, petugas bus, petugas halte, dan petugas kebersihan yaitu sekitar 6.000 orang. Jumlah rata-rata harian pengguna Transjakarta diprediksi sekitar 350.000 orang. Sedangkan pada tahun 2012, jumlah pengguna Transjakarta mencapai 109.983.609 orang. Without so much as a mere touch of me, it's a little pieces leaving me to doubt. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Alone again, naturally. Now looking back over the years and whatever else that appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide the tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she had ever loved had been taken, leaving her to start with a Wawancara bersama narasumber. Oke, halo semuanya. Saya di sini sedang berada di Bundaran HI sama dengan kakak siapa? Arthur. Ya, jadi saya di sini dengan bersama Kak Arthur. Saya ingin nanya nih Kak, seputaran tentang Transjakarta. Jadi kakak baru ini naik transportasi umum atau udah dari lama nih? Kalau transportasi umum sih biasanya saya ikut sama orang tua kalau dulu, tapi kalau sekarang ini udah mulai berani sendiri. Terus selain Transjakarta, busway tadi, kakak pernah nggak nyobain transportasi umum yang lainnya tuh? Paling kayak Gojek, terus kayak taksi, gitu-gitu doang sih. Kenapa memilih Transjakarta dibanding fasilitas lainnya sebagai fasilitas transportasi umum? Karena menurut saya tuh lebih simpel kan, karena kita gak usah bawa-bawa kendaraan. Nah, terus juga minim budget sih menurut saya. Berarti menurut kakak kalau naik transportasi umum ini lebih minim budget ya, lebih hemat gitu ya? Ya, lebih hemat. Oke. Terus menurut Kak Arthur ini sarana dan prasarana Transjakarta ini sudah nyaman atau belum? Sebenarnya sudah kalau segi dari kenyamanannya, cuman mungkin lebih harus gimana ya? Kadang kita harus dempet-dempetan berdiri gitu, kadang capek sih sebenarnya.
sih. Paling udah segitu aja sih Kak. Terima kasih ya Kak Arthur. Looking forward to Selamat siang Kak. Siang. Dengan kakak siapa nih? Nama saya Giselle. Oh, Kak Giselle. Iya. Oke. Tadi kakak tuh naik Transjakarta ya? Iya. Itu dari mana ke mana tuh? Kalau boleh tahu. Saya dari Monas ke Bundaran HI. Wah, oke. Itu kakak udah sering naik Transjakarta atau baru pertama kali nih? Kebetulan saya baru 2 kali sih. Ini tuh oke. yang kedua. Oke, selain Transjakarta udah nyobain apa aja selain itu? Baru Transjakarta karena saya masih baru di sini juga, gitu. Belum tahu apa-apa, jadi nggak berani nyoba. Oh gitu. Menurut kakak fasilitasnya gimana? Udah bagus belum? Bagus sih. Nyaman? Jujur nyaman. Oke. Komen sih nyaman-nyaman aja, alhamdulillah. Menurut kakak untuk Transjakarta tuh terjangkau atau enggak? Terjangkau banget. Bagi saya pelajar tuh terjangkau banget. Terjangkau ya. Iya. Lalu sarana dan prasarana di sekitar stasiun pemberhentian. Sarana dan prasarana di sekitar ini Transjakarta menurut kakak itu gimana? Apakah bagus atau Bagus sih, bersih juga kan, lingkungannya dijaga gitu kan ya. Oh, iya. Jadi juga nyaman saya. oke. Makasih Kak Giselle. Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Why you're still frowning? Hey, it's been too long to contemplate but on how. Presiden Joko Widodo pada Senin 28 Agustus tahun 2023 telah meresmikan moda transportasi lintas rel terpadu atau LRT Jabodebek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Seperti yang ada di belakang kita saat ini adalah LRT Jabodebek yang baru saja diresmikan dengan lintasan sepanjang 41,2 km dan menelan anggaran sebesar 32,6 triliun rupiah. Kehadiran LRT ini melengkapi deretan moda transportasi massal yang dibangun oleh pemerintah dan sekitarnya setelah moda raya terpadu atau MRT Jakarta. That you can also fly. 'Cause when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes unseen. What you see on the screen and always what it seems. 'Cause such a beautiful day. Let's celebrate again. You really need to feel love. It's such a beautiful day. Let's celebrate Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Why you're still frowning?
Wawancara bersama narasumber. Oke teman-teman, kita sekarang sudah menemui salah satu penumpang LRT dengan siapa dari mana? Oke. Mbak Eka, kenapa memilih LRT dibanding transportasi umum lainnya? Yang pertama karena jarak dari rumah dekat ya ke stasiun LRT, terus lebih nyaman juga dan lebih terintegrasinya gampang gitu, enak. Menurut Mbak sendiri untuk harga LRT ini masih terjangkau atau masih belum terjangkau nih? Nah kalau untuk saya pribadi udah terjangkau ya, nggak terlalu mahal juga dan gampang juga aksesnya. Terus sarana dan prasarana sekitar stasiun Taman Mini yang udah tempatnya itu udah terjangkau atau belum? Untuk sarana prasarana udah nyaman, gampang terjangkau juga karena baru dibangun mungkin ya masih dalam keadaan bagus lah, masih bisa dijangkau juga. Terima kasih Mbak Eka. Ketiga. Ya, jadi kali ini saya sedang bersama driver Gojek ya Pak ya? Ya. Dengan nama Bapak siapa sih? Dio Boker. Dio Boker. Bisa dipanggil siapa nih? Dio? Bang Jo. Bang Jo. Bang Jo. Kira-kira bersedia nggak kalau saya tanya Bang? Yaudah, ya. Jadi semenjak ada RT ini pendapatan Bang Jo naik atau sama aja nih sebelum? Naik sih pastinya. Naik ya. Itu signifikan nggak tuh Bang? Naik Ya enggak sih, bertahap. Tergantung ya? customer turunnya. Dan kan berarti kalau naik itu kan rame kan ya Bang ya? Itu biasanya di jam apa aja Bang, pulang kerja kah atau Jam pagi sama jam pulang kerja. jam pulang kerja ya? Biasanya tuh mereka kalau kayak gitu tujuannya kemana Bang? Ke kantor sih Jalan Sudirman, Sudirman ya? Tanah Abang, nggak tentu. Tergantung arahnya lagi. Banyak ya? Iya. Terus Abang udah mangkal itu dari berapa lama Bang? Dari awal LRT buka aja. Dari awal ya? Kenapa tuh Bang? Ya 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan yang lalu ya? Itu dari 3 bulan itu si pengunjungnya bertahap terus ya naik ya, ramenya ya? Rame. Segitu aja Bang. Oke. Makasih ya Bang ya. Oke. Makasih Bang. Terima kasih yang udah nonton ya. Sampai jumpa semuanya. It's a beautiful and shining day.